Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, terutama anak-anakku siswa kelas 6, 5, 4 yang sudah mengikuti pelajaran IPA. Ini saya ingin mengadakan percobaan yang terkait dengan pelajaran IPA. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu anak-anak dalam mengadakan percobaan-percobaan. Sebenarnya sudah ada bahkan banyak percobaan-percobaan yang ada di YouTube, ya. Kalau anak-anak bisa membuka di YouTube itu sudah ada. Cuma mungkin ada perbedaan sedikit ya dengan apa yang akan saya laksanakan percobaan ini. Ya, biasanya di YouTube itu berhenti pada percobaan saja, ya. Tetapi kami mencoba untuk mengadakan percobaan tetapi tidak berhenti hanya pada percobaan. Nanti akan saya coba untuk mengetahui apa manfaat dari percobaan yang dilakukan itu. Ya, itu mungkin yang membedakan itu anak-anak. Kemudian yang kedua, ini biasanya percobaan-percobaan itu sudah menggunakan alat-alat di laboratorium atau di lembaga atau sekolah-sekolah. Ini alatnya bagus-bagus anak-anak. Ya, tetapi saya justru senang alat-alat ini kami buat sendiri atau boleh dikatakan ini adalah percobaan mandiri gitu. Ya, memang alatnya tidak bagus-bagus tetapi tidak kalah dengan yang bagus dalam arti untuk mengetahui hasil percobaannya. Ya, betul ya Nana. Ya. Nah, kita tidak usah lama-lama, langsung saja kita melaksanakan percobaan, ya. Percobaannya adalah begini. Namun sebelumnya kita kenakan dulu alat-alatnya. Yang pertama, ini adalah lilin, ya. Lilin. Kemudian ini korek api, ya. Kemudian ini ada beberapa benda yang akan kita coba nanti. Yang pertama ini kayu, kemudian ada bambu, kemudian ada aluminium, kemudian ada apa? Ini ada besi, ya. Kemudian ini ada kain, anak-anak. Kain ini adalah untuk memegang apa benda-benda yang akan kita panasi nanti supaya tidak terkena tangan kita. Ya. Langsung saja kita masuk percobaan, ya. Kita nyalakan apa lilinnya. Ya, lilin sudah menyala. Langsung saja kita mencoba masing-masing benda ini kita panasi selama 1 menit. Ya, 1 menit. Ya, pertama saya akan memanasi apa kayu dulu. Ya, 1 menit. Ya, kemudian kita rasakan sedikit saja pakai telunjuk. Ya, gitu. Nah, kemudian bambu. Bambu kita panaskan 1 menit juga. Ya, kemudian kita rasakan pakai telunjuk sedikit saja, gitu. Ya. Kemudian besi. Nah, kalau besi pakai ini anak-anak. Pakai kain, ya. Ini kita manasi 1 menit juga. Ya, dan kita rasakan sedikit saja. Ya. Kemudian aluminiumnya, ya. Kita panasi 1 menit juga.
Ya, kemudian kita rasakan sedikit pakai telunjuk. Ya, ya. Semua benda yang kami sediakan sudah kita tes. Kemudian kami simpulkan anak-anak bahwa dengan tes-tes tadi yang paling cepat panas itu ternyata pertama itu yang aluminium. Nah, yang ini paling panas. Kemudian disusul besi, ya, besi. Kemudian lalu disusul dengan bambu, ya, bambu. Nah, yang terakhir kayu. Sebenarnya bambu dan kayu ini hampir sama, panasnya tidak begitu panas, pokoknya cuma sedikit saja panasnya, tidak seperti yang aluminium dan besi. Ya. Itu percobaan sudah selesai anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui dari percobaan itu manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Kan begitu. Ya. Jadi manfaat dari percobaan penghantar panas ini adalah, ya, ini ada contoh yang saya bawakan anak-anak. Yang pertama ini apa anak-anak? Ini adalah sotel. Sotel itu alat untuk menggoreng, ya. Kemudian anak-anak ketahui di sini di bawah ini ada pegangan. Mengapa pegangannya dibuat dari kayu? Ya, ini tadi dalam percobaan kayu itu penghantar panas yang lambat. Panasnya itu merambatnya sangat lambat. Nah, sehingga baik untuk pegangan ini. Jadi nanti kalau ini untuk menggoreng, di sini pegangannya tidak panas. Nah, itu gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang penghantar panas baik, aluminium ini apakah ada gunanya? Ada juga gunanya, yaitu ini apa anak-anak? Ini adalah panci. Untuk apa anak-anak panci? Panci itu untuk merebus air diantaranya, begitu gunanya. Mengapa panci? Karena panci itu dibuat dari aluminium yang mudah panas, karena aluminium termasuk penghantar panas yang baik. Ya, itulah sebabnya maka panci lalu digunakan untuk merebus karena lebih cepat panas dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Nah, itu anak-anak yang bisa kami sampaikan terkait dengan percobaan ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil manfaatnya. Dan yang penting dalam masih belajar ini anak-anak bisa mengadakan percobaan. Dengan percobaan-percobaan itu anak-anak akan bertambah pengetahuan. Dan percobaan penghantar panas ini jangan puas hanya seperti yang saya contohkan ini anak-anak. Anak-anak harus bisa mencoba benda-benda yang lain, ya. Kemudian anak-anak dapat menyimpulkan sendiri, ya, dengan hasil percobaannya itu. Nanti diberikan nanti apa manfaatnya itu, kan begitu. Jadi anak-anak nanti akan menjadi anak yang pinter-pinter dalam hal belajar di sekolah. Tidak hanya secara teori saja, tapi harus ada percobaan yang memang ini perlu percobaan. Nah, saya kira itu anak-anak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.